Selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita melalui virtual atau online. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bersama keluarga dapat menyimak dengan baik, karena kita pada pagi hari ini memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengasihi kita hingga saat ini kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk Bapak Ibu untuk memuji, menyembah nama Dia. Kita akan nyanyikan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanmu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di sini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu, kita pujian dengan sungguh hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada di sini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah virtual pada pagi hari ini, dan kita memohon pimpinan Tuhan. Biarlah di dalam setiap hati kita masing-masing hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi
Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Yeni untuk memimpin pujian. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Apakah Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan pada saat ini? Karena kasih Tuhan begitu luar biasa, karena segala apapun kebenaran yang kita pegang, keyakinan kita bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ajak untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita, dengan satu pujian. Hidupku takkan sama. Dari segalanya, sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku.
sukacita pada Tuhan. Bapak Ibu kami kasih dalam Tuhan, kalau firman Tuhan dijadikan kediaman rumah Tuhan di hati kita, pasti Bapak Ibu akan kasih Tuhan luar biasa. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan sampaikan Bapak Nemusega, minta untuk firman itu tinggal diam di rumah, di hati kita. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita angkat satu pujian. Hati ini rumahmu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tinggal dan tetap di hati kita. Pujian ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Di minggu ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Dan terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibentangkan di tengah-tengah kami dan diberitakan di dalam setiap hati kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati, terutama untuk saudara-saudara kami dan jemaat-jemaat kami yang saat ini Bapa mereka sedang mengikuti ibadah virtual ini yang ada di rumah
dan dimanapun berada, mereka belum bisa hadir di rumah atau di gereja oleh karena situasi pandemi yang masih terus berlanjut sampai saat ini. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan akan tetap sama di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong biarlah kerendahan hati yang seperti Tuhan Yesus Engkau akan berikan kepada semua kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh kami cerna dengan baik, kami boleh mengerti dengan pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, dan beberapa juga pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Matius pasalnya yang kelima ayat 39 sampai ayat yang ke-42 saja. Saya akan bacakan kepada kita. Matius pasal 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginyini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah setiap kita orang-orang percaya yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih melakukan di dalam setiap hidup hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara-saudaraku, saya berbicara tentang terus berbuat baik. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman sedang bercerita kepada saya. Untuk apa? Untuk menerima sebuah pelayanan. Lalu dia bertanya, menurut Pak Sega, saya mau melayani atau tidak? Terus terang saya sedikit agak bingung dengan pertanyaan itu. Karena apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Saya nggak tahu latar belakangnya seperti apa, keadaannya apa. Tapi lalu kemudian saya bacakan firman Tuhan nantinya seperti yang saya bacakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Tapi sebelum itu saya katakan, sobat, saya hanya ingin mau tahu suasana hatimu damai atau tidak. Dan dia katakan, saya damai. Yes, kalau hatimu damai, kenapa Anda harus bertanya lagi untuk pelayanan itu? Dan menurut saya kalau hatimu damai, maka lakukanlah pelayanan itu. Lalu dia bercerita, saya dengar ini, itu, ini, dan itu dari teman-teman dan lain-lain sebagainya. Saya bilang, damai sejahtera yang ada dalam hatimu itu akan membabat habis semua informasi-informasi, semua isu-isu yang mungkin membisikkan di telingamu
yang engkau masukkan di dalam hatimu, engkau cernak, engkau renungkan, menurut saya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan damai sejahtera yang ada dalam hatimu. Dan nanti kalau engkau pelayanan, kasih motonya, moto pelayanan saya tahun ini adalah damai sejahtera. Dan di akhir pembicaraan itu Bapak Ibu dia katakan, terima kasih Pak Sega sudah berikan saya semangat. Saya katakan semangat. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, berbuat baik itu harus terus dilakukan, harus terus dikerjakan. Memang saya teringat dengan guru saya pernah berkata begini, berbuat jahat itu gampang, tapi berbuat baik itu sulit. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus melakukan perbuatan yang baik. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bacaan kita pada pagi hari ini, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 39 sampai ayat yang ke-42, dan sebelumnya saudara-saudaraku di dalam ayat yang ke-38, di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Firman apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini saudara-saudaraku? Ini adalah aturan hukum yang sudah berlaku di dalam tataran masyarakat, budaya, dan kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada sebuah hukum legalitas yang betul-betul didirikan di tengah-tengah mereka berkomunitas, di tengah-tengah mereka bermasyarakat, di tengah-tengah mereka bersosial, beragama, dan lain sebagainya. Hukum itu saudara-saudaraku dikutip oleh Tuhan Yesus dari Perjanjian Lama dan dimasukkan di awal sebelum dia mengatakan hukum yang menurut versinya Yesus. Menurut versi Taurat dikatakan di situ, kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara-saudaraku, ketika kemudian kita menghubungkan dengan ayat ini, tidak salah kalau kemudian saya katakan bahwa sebenarnya perbuatan baik yang sedang kita bicarakan ini saudara-saudaraku adalah versi hukum Taurat dan versinya Yesus. Di dalam perenungan saya ingin mengatakan semua orang mampu berbuat baik. Semua orang bisa melakukan yang baik, bahkan yang terbaik. Orang Kristen apalagi, orang yang di luar Kristen pun bisa. Tapi saudara-saudaraku, satu hal yang saya ingatkan kita semua pada pagi hari ini, perbuatan baik yang menurut Tuhan Yesus itu bukan untuk mendapatkan keselamatan jiwa yang kita sebut di dalam iman kita hidup yang kekal. Hidup nantinya yang di surga yang disebutkan dalam Alkitab, engkau nanti bersama-sama dengan Allah, di mana Allah berada, kamu pun di sana juga nanti ada. Kalau dunia melakukan perbuatan yang baik, itu untuk mendapatkan sesuatu, paling tidak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi dalam versi Yesus bukan itu yang dia maksud. Perbuatan baik yang diajarkan kepada murid-muridnya adalah merupakan buah daripada iman yang ada di dalam hati orang percaya. Saudara-saudaraku, tapi kita tidak berbicara itu pada pagi hari ini. Tapi saya ingin kembalikan kita kepada bacaan kita di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-42. Saudara-saudaraku, kalau dari versi hukum Taurat tadi jelas Yesus mengutip mata ganti mata, gigi ganti gigi.
kenapa Yesus mengungkapkan ini? Paling tidak saya mendapatkan ada dua, saudara-saudaraku, paling tidak ada dua yang terjadi di dalam kalimat ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, orang yang hidup di dalam aturan hukum Taurat pada saat itu, terutama para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin agama, pemimpin sosial, dan juga pemimpin-pemimpin yang levelnya adalah di atas masyarakat yang lain. Saudara-saudaraku, yang pertama adalah kata ini merupakan reaktif untuk berbuat sama seperti orang atau seperti apa orang perbuat kepada kita. Itu dia kata ini. Makanya disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? Apa yang diperbuat oleh orang lain kepada kita, hal yang sama juga tidak masalah kalau kita melawan, kalau kita membalas dengan kualitas, dengan ukuran, dengan apa saja yang sama persis kita bisa lakukan kepadanya. Itu sebabnya disebut mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau tanganmu yang dicubit, kamu juga bisa untuk mencubit orang yang melakukan itu kepadamu di tempat yang sama. Itu sebabnya ayat ini merupakan reaktif untuk berbuat sama seperti apa orang memperbuat kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, kalimat ini, saudara-saudaraku, adalah seringkali dipergunakan oleh para pemimpin-pemimpin pada saat, terutama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hidup di zaman itu sebagai standar ganda. Artinya sebagai standar ganda apa? Kalau orang lain memperlakukan itu kepadanya, maka orang tersebut, terutama para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin yang spiritual pada saat itu bisa membalaskan. Tetapi ketika giliran mereka, itu tertutup kemungkinannya. Maka penyalahgunaan dari hukum ini seringkali terjadi di dalam relasi bersosial pada masa itu. Maka muncullah Yesus memberikan aturan, memberikan versi tentang bagaimana kalau ketika terjadi yaitu interaksi, terutama permasalahan-permasalahan yang ada antar satu dengan yang lain, terutama masalah-masalah perselisihan, pertengkaran atau saling menyakiti dan lain-lain sebagainya. Menurut Yesus apa? Menurut tadi hukum Taurat sudah dijelaskan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan sekarang menurut Tuhan Yesus seperti apa? Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, di dalam ayat 39 sampai ayat yang ke-42 tadi, kita sudah baca di situ. Tapi saudara-saudaraku, saya ingin mau mengatakan pada pagi hari ini, seperti apa kita akan mengartikan ayat 39, 40, 41 sampai 42. Di situ disebutkan beberapa poin. Misalnya saudara-saudaraku, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Kalau ada orang yang menuntut engkau untuk mengambil bajumu, mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Kalau ada orang yang memaksa engkau untuk berjalan 1 mil, lalu engkau harus berjalan bersama dia, disebutkan 2 mil. Ada beberapa orang yang menafsirkan secara harfiah, secara apa adanya. Tapi saya pada pagi hari ini setuju kalau perkataan-perkataan ini yang disebutkan oleh Tuhan Yesus
lebih bijak. Dan memang itu, karena nanti saya jelaskan buktinya, tidak diartikan secara harfiah, secara letterek apa yang dicatatkan di dalam ayat-ayat ini. Kenapa saudara-saudaraku? Saya minta kita, baik yang ada di rumah dan yang ada di sini, boleh membuka di dalam Yohanes pasal 18. Mari kita buka sejenak. Yohanes pasal 18 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Yohanes pasal 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada kita. Ketika ia, yaitu Yesus, mengatakan hal itu. Ini peristiwanya saudara-saudaraku adalah Yesus di hadapan Hanas. Dan pada saat Petrus menyangkal Yesus, perikopnya dikasih di situ. Ayat 22, ketika ia mengatakan hal itu, disebutkan di situ seorang penjaga yang berdiri di situ. Apa yang dilakukannya kepada Yesus? Menampar muka Yesus sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Apa reaksi Yesus, saudara-saudara? Apakah dia kasih pipi kirinya? Mari kita lihat ayat 23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Alih-alih dia akan berikan pipi kirinya, tapi justru dia mempertanyakan, mengapa engkau menampar aku? Tapi di dalam ayat kita tadi yang kita baca, Yesus jelas-jelas mengatakan di dalam ajarannya, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Tapi ketika Yesus disebutkan di situ seorang penjaga pada saat itu menampar muka Yesus, justru dia menjawab dengan kalimat, lalu dia bertanya, kalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Maka kesimpulan saya, saudara-saudara, kalimat ini kita tidak bisa menafsirkan begitu saja secara harfiah apa adanya. Yang pertama, yang kedua, saudara-saudaraku, beberapa rabi Yahudi sependapat bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-39, barang siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mereka sepakat bahwa ini bukan adalah secara harfiah. Kenapa? Para rabi Yahudi mengatakan bahwa pada masa itu, saudara-saudara, ada dua cara menampar orang. Yang pertama adalah dengan telapak kanan yang bagian depan, dan yang kedua adalah dengan punggung telapak yang bagian belakang ini. Jadi ada dua cara untuk menampar orang, menampar musuh, menampar lawan. Yaitu yang pertama adalah dengan telapak kanan di bagian depan, atau dengan punggung telapak tangan yang di bagian belakang ini. Berarti caranya begini. Oke, saudara-saudaraku, kalau begitu sangat sepakat saya dan saya setuju bahwa ini kita tidak bisa tafsirkan secara harfiah. Lalu apa, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus? Perkataan Tuhan Yesus ini menarik. Saya kembali mengutip kata-kata para rabi Yahudi itu. Bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara-saudara, memang tamparan itu tidak bisa untuk mencabut nyawa sampai kemudian sekali tampar lalu mati atau lalu meninggal. Tidak, saudara-saudara. Tapi rabi-rabi Yahudi sependapat, saudara-saudaraku, bahwa dengan menampar seseorang memakai
belakang dari telapak tangan, itu adalah sebuah penghinaan, sebuah pelecehan. Jadi kalau kemudian Yesus berkata, kalau ada orang yang menampar pipi kanan, dan sekarang saya ingin gambarkan, kalau misalnya orang itu bukan memakai tangan kiri, tapi rata-rata misalnya adalah pakai tangan kanan, lalu musuh itu ada di depan, pertanyaan saya, kalau Yesus katakan kalau ada orang yang menampar pipi kanan, berarti yang ditampar sebelah mana? Tentu kalau kemudian lawan itu menghadap saya dan saya mau nampar misalnya, tentu saya tidak tampar di bagian sini karena ini bagian kiri dari orang itu. Tapi saya menampar di bagian kanan. Berarti saya pakai apa? Saya pakai belakang telapak kanan saya, tangan saya, dan saya tampar dia begini. Jadi kena di pipi kanannya. Maka itu adalah sebuah pelecehan. Itu adalah merupakan sebuah penghinaan bagi orang yang ditampar. Yesus katakan, kalau kamu ditampar seperti itu, dilecehkan seperti itu, direndahkan seperti itu, beri lagi pipi kirimu kepadanya. Maka saudara-saudaraku, sebenarnya yang Yesus perkatakan di situ adalah berbicara tentang penghinaan, berbicara tentang pelecehan, berbicara tentang seseorang yang merendahkan orang lain. Maka Yesus katakan jangan balas itu. Terang-terangan dia berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kejahatan apa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah pelecehan. Lalu kemudian seseorang yang mungkin menghina, seseorang yang mungkin merendahkan, seseorang yang mungkin tidak mempedulikan, maka Yesus katakan jangan balas kejahatan yang seperti itu. Tapi kalau nanti kita baca di dalam ayat yang lain, seperti Paulus katakan, balaslah dengan kebaikan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, perbuatan yang baik. Dan ternyata Yesus melangkah lebih satu langkah ke depan dibandingkan dengan hukum-hukum yang legalitasnya begitu kuat, begitu kokoh mengakar di dalam budaya Yahudi pada zaman itu. Kaget mungkin, iya. Tapi itulah ajaran Yesus. Itulah keteladanan Tuhan Yesus yang hari ini juga saudara-saudaraku, semisalnya setiap kita mau berubah seperti tema kita, karena saya akan menyampaikan firman Tuhan selalu berkaitan dengan tema kita semua, khususnya di GKM Progo. Kita akan menampilkan tahun ini tentang perubahan. Maka hal itu saudara-saudaraku, kita tentu punya standar etika, punya standar kebaikan apa yang kita tiru, dari mana asalnya. Dan saudara-saudaraku, Mennonite itu selalu meneladankan kehidupan Tuhan Yesus. Ada seorang yang bernama Dirk Willems. Dia seorang Anabaptis yang ditangkap saudara-saudara karena dia telah menjadi pengikut, kalau di daerah barat sana dulu disebut adalah orang-orang yang membaptis ulang, disebut Anabaptis. Maka Dirk Willems ini ditangkap, dan setelah ditangkap dimasukkan di dalam penjara. Tapi yang namanya orang, naluri untuk keluar dari penjara tentu ada. Dia ingin bebas. Maka Willems ini saudara-saudaraku, dia ternyata bisa lolos dari penjara dan melarikan diri. Dan apa yang dilakukan? Sipir penjara itu, penjaga penjara, mengejar saudara-saudaraku si Dirk Willems ini. Dan ketika kemudian Dirk Willems ini lari dan dia melewati sebuah kolam, sebuah rawa begitu yang ada airnya,
Dan ternyata Dirk Willems itu bisa melalui itu. Tapi penjaga penjara ini jatuh di dalam rawa itu, di dalam kolam itu. Dan ketika Dirk Willems melihat ke belakang, saudara-saudara, dia melihat bahwa sipir penjara itu sedang meminta pertolongan dari dia. Dan apa yang dilakukan oleh Dirk Willems? Harusnya dia sebagai orang yang telah disakiti, dikecewakan, dia bisa saja untuk meninggalkannya dan dia terus melarikan diri. Tapi ini tidak, saudara-saudaraku. Seorang tokoh Mennonite, dia kembali ke belakang, saudara-saudaraku. Willems mengulurkan tangannya kepada seorang tentara yang telah menjaganya di dalam penjara selama ini. Dan ada kesempatan bagi Willems untuk melarikan diri. Lalu dia ulurkan tangannya ketika orang itu susah dan hampir tenggelam. Lalu kemudian dia tarik ke atas. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Willems tidak diizinkan untuk melarikan diri, tapi diambil kembali, dipenjara kembali, dan sampai dia meninggal. Saudara-saudaraku, bukankah sebuah keteladanan yang baik sebagai orang-orang Mennonite tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan kualitas yang sama pun jangan. Kalau bisa lebih daripada itu, sekalipun engkau direndahkan, sekalipun engkau dikecewakan, sekalipun engkau disakiti, sama seperti Yesus katakan, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Yang kedua, saudara-saudaraku, disebutkan di dalam ayat yang ke-40, dan kepada orang yang hendak apa, saudara-saudara? Mengadukan engkau karena apa? Mengingini bajumu, mengadukan engkau. Apa artinya, saudara-saudaraku? Mengadukan, menuntutmu secara hukum, menuntutmu secara aturan, karena memang engkau mungkin tidak tahu aturan. Memang engkau salah mungkin mengingat aturan, lalu engkau salah. Lalu ada orang yang kemudian menuntutmu di situ. Disebutkan dalam ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu. Apa yang Yesus katakan? Serahkan juga jubahmu. Menarik, saudara-saudaraku. Yang saya pakai hari ini ada dua. Satu baju, dan satu adalah jas. Tentu kualitas baju dengan jas memang sama-sama untuk melindungi tubuh. Tapi jas mungkin lebih mahal daripada baju biasa. Dan Yesus mencoba melambangkan ini. Tentang apa, saudara-saudaraku? Tentang orang-orang yang mungkin sering menuntutmu secara aturan, secara hukum. Lalu Yesus katakan, kalau ada orang yang seperti itu, sama seperti yang Yesus katakan, dia minta bajumu, berilah jubahmu. Saudara-saudaraku, satu langkah lebih ke depan, itulah standar etika Yesus. Kalau orang-orang pada zaman itu hidupnya seperti apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus katakan tidak. Ada orang yang mengingini bajumu, berilah juga kepadanya jubahmu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lagi-lagi bermuara kepada jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudaraku? Ini berbicara tentang asas tolong menolong. Kalau ada orang yang memaksamu untuk berjalan 1 mil, dan Yesus bilang berjalan bersamanya 2 mil. Berjalan bersamanya 2 mil, bahkan
di dalam ayat yang ke-42 dikatakan di sana, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara-saudaraku, lagi-lagi ini berbicara tentang asas tolong menolong. Yesus ingin katakan bahwa taraf, standar, kasih, etika yang kau miliki itu adalah menolong orang lain tanpa melihat orang itu siapa. Apakah dia adalah keluargamu? Apakah dia itu adalah temanmu? Apakah dia itu adalah orang lain daripadamu? Bahkan Yesus dari atas sudah katakan musuh sekalipun. Yesus katakan jangan ragu-ragu juga untuk bersikap terbuka. Jangan pernah engkau menuntutnya. Biarkan dia terlebih dahulu yang menolong saya, mungkin seperti itu ya. Lah nanti saya akan balas juga pertolongan. Kalau saudara-saudaraku engkau melakukan itu, sebenarnya Yesus sudah menjabarkan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Yesus katakan, apakah bedanya engkau dengan orang lain yang juga orang lain bisa melakukan hal seperti itu. Bapak Ibu, minggu hari ini, minggu pagi ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online atau virtual ini, dan siapa saja kita yang ada di sini, bahkan nanti setelah ini mungkin kita akan upload di YouTube dan kita akan mendengarkan bersama, kita akan menonton bersama. Mari kita tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Paling tidak saudara-saudaraku, Yesus mencoba membedakan taraf kasih yang dia miliki dengan budaya, dengan aturan yang telah berlaku sejak lama, termasuk hukum Taurat yang dihidupkan terus oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat dan orang Farisi pada zamannya. Hari ini mari kita periksa seperti apa perbuatan baik kita. Apakah perbuatan baik kita betul-betul kita ungkapkan sesuai dengan apa yang juga kita lakukan? Atau apa yang kita perkatakan sebenarnya tidak sama seperti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Maka saudara-saudaraku, Yesus menginginkan kepada setiap pengikutnya, murid-muridnya, anak-anaknya yang mengaku percaya kepada Yesus, teladanilah kepada keteladanan Yesus. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai engkau berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi melangkahlah selangkah ke depan. Kalau Yesus katakan, kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada orang yang menuntut engkau untuk mengingini bajumu, berilah jubahmu. Kalau ada orang yang mungkin memaksa engkau untuk berjalan 1 mil, berjalanlah kepadanya 2 mil. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dan mari kita aplikasikan, kita terapkan dalam hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita, tetaplah berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini Bapa, kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan kami memohon Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mengartikan lebih dalam lagi dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Kami manusia Tuhan, sangat-sangat terbatas ketika kami memikirkan, ketika kami memahami, bahkan Tuhan ketika kami melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Tapi dengan pengawasan, penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, maka kami yakin kami dimampukan. Karena itu adalah merupakan buah dari iman yang telah Engkau berikan kepada kami, yang telah kami ikrarkan di dalam setiap doa, penyembahan ketika kami bersekutu dengan Engkau. Maka Tuhan,
proklamir yang kami katakan itu sekarang kami akan diuji di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau berkati setiap kami, jemaat-jemaat kami sebagai hamba Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dan dimanapun Tuhan akan menempatkan kami. Tuhan tolong kepada semua kami, sertai dan pimpin kami Bapa, supaya kami tidak terpeleset dan tidak jatuh di dalam jurang yang tidak taat kepadamu. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKMI Progo. Kiranya Tuhan memberkati bahwa bulan-bulan ini Bapa kami jarang bertemu oleh karena pandemi yang ada. Tetapi kami percaya Bapa, di dalam setiap relasi pribadi kami, doa kami, baik melalui dunia internet maupun juga Bapa dengan tatap muka langsung pribadi lepas pribadi, lewat telepon, lewat doa daring dan lain sebagainya. Kami bersyukur Engkau menyediakan wadah-wadah ini Bapa, untuk kami masih terus bisa menjalin relasi satu dengan yang lain. Kami berdoa kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, agar kami tetap eksis di dalam iman kami. Kami tetap Tuhan memiliki pengharapan, memiliki kekuatan yang di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk setiap komisi-komisi yang ada dalam gereja kami, dimulai dari komisi anak, komisi youth, demikian juga untuk komisi perempuan, senior, dan demikian juga untuk Karangroto. Tuhan, Engkau berkati setiap aktivis-aktivis, para pembina, hamba-hamba Tuhan, para pengurus yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan ini. Dan terlebih juga Tuhan, kami sebagai majelis panatua dan diaken dan para hamba Tuhan yang ada, Tuhan satukan kami di dalam satu roh yang sama, yaitu roh Tuhan yang senantiasa menguasai kami, yang memiliki kami, dan yang menjadi pucuk pimpinan kami, yaitu kuasa ilahi, kuasa surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau hadirkan kami di tengah-tengah pelayanan di sekitar Progo ini. Tuhan, jadikan kami sarana berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keuangan gereja kami. Tuhan terus berkati, limpahkan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang memerlukan dukungan doa karena sakit, Tuhan beri kesembuhan. Kalau mereka sedang dalam keadaan duka, Tuhan berikan penghiburan. Kalau dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan kuatkan mereka. Iman mereka terus dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa bagi jemaat-jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, Engkau sediakan bagi mereka. Sediakan relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah Tuhan melalui pekerjaan itu Bapa, hati mereka tetap bersyukur melimpah di dalam Tuhan. Bagi jemaat-jemaat kami yang sedang Tuhan merindukan untuk menemukan teman hidup, Tuhan Engkau sediakan itu bagi mereka. Kami terus berdoa Bapa untuk pembangunan sinode, dan demikian juga untuk bidang-bidang yang ada di sinode kami. Demikian para BPH yang ada dan departemen-departemen, pos-pos pelayanan yang ada Bapa. Kami terus berdoa, Tuhan Engkau berkati. Terlebih Tuhan, di tahun ini nanti Bapa, sebagai PGMW yang bersinodal, kami juga semarak Tuhan untuk menyongsong ulang tahun GKMI yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati kami, berkati gereja-gereja lokal, agar mereka juga atau setiap wilayah mereka juga bisa merayakan melalui program-program pelayanan-pelayanan yang sudah dibicarakan di tataran PGMW Sinodal, dan terlebih juga secara bersama-sama kami 3 gereja organisasi besar di Indonesia ini, baik GKMI, demikian juga GITJ dan juga JKI. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau berkati para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Terlebih Tuhan, di dalam pandemik virus COVID-19 ini Tuhan,
Bapa, beri kepada kami sebagai masyarakat ketaatan pada aturan-aturan pemerintah yang sedang digalakan bersama-sama. Pembatasan pekerjaan masyarakat, sehingga Bapa kami pun boleh mengurangi interaksi sentuhan dan boleh mengurangi penyebaran dari COVID ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa Tuhan memberi kekuatan baik kepada para medis, demikian juga kepada perawat, dan terlebih juga Tuhan vaksin yang beberapa daerah sudah dilaksanakan. Kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan agar vaksin ini boleh berhasil dan boleh menjadi sesuatu yang kami harapkan, karena Tuhan juga menjadi pengharapan kami, dan Engkau berikan Tuhan kepandaian, keahlian kepada setiap bidang pendidikan atau ilmu yang ada, sehingga penemuan-penemuan ini boleh menolong masyarakat di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, Engkau berkati untuk setiap jemaat-jemaat kami yang ulang tahun di minggu-minggu ini. Untuk saudari kami Jessica, kami berdoa untuk Ibu Eli, kami berdoa untuk Ibu Dian, kami berdoa untuk Ana Brigita, kami berdoa untuk Ana Helsa. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia mereka, kasih Tuhan terus mengalir dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Inilah hidup kami. Kami terus menyerahkan dalam tangan. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Kami terus berdoa, Tuhan, Engkau terus akan mengasah, yaitu talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada mereka sebagai MC, sebagai singers, demikian juga untuk para tim musik, dan demikian juga untuk rekan-rekan kami yang bekerja di atas, yaitu bagian sound system, demikian juga kamerawan, dan untuk melakukan semua peliputan-peliputan ini, sehingga kami boleh melihat kenyamanan di dalam ibadah ini. Kami boleh melihat bahwa ada sesuatu yang bisa kami tampilkan dan boleh kami lihat, kami tonton nantinya dengan hati yang penuh damai dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah hidup kami, inilah semua iman kami kembalikan dalam tangan. Dan sebelum kami akan berpisah-pisah, masuk di dalam aktivitas rutinitas kami hari lepas hari, dan kami telah mengikuti ibadah ini, dan kami kembali memohon berkat yang dari Tuhan melimpah atas kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa yang selalu mengasihimu, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkanmu, dan kuasa Roh Kudus yang terus menyertaimu, memberkatimu dari hari ke hari dan di sepanjang hidupmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kebaktian akan sudah berakhir. Sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat atau menyimak warta yang akan ditayangkan. Saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan satu pujian kembali, Hidupku Takkan Sama. Sambil Bapak Ibu bisa menyimak, melihat warta yang akan tayangkan. Kaulah satu-satunya
Yesus